Selamat datang di channel Dewi Surya 2. Video kami kali ini tentang Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang pernah menguasai Asia Tenggara. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah dan kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan yang menaklukkan lautan dan menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim Buddha di Sumatera yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi, berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka dan menjadi pusat perdagangan serta penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya dikenal dengan armada lautnya yang kuat, mengontrol banyak wilayah, dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10. Kerajaan ini memiliki lokasi yang strategis di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan penting antara India dan Cina. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang yang bernama Ixing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertarik tahun 682. Prasasti ini merupakan catatan bahasa Melayu kuno paling tua yang pernah ditemukan dan menjadi bukti bahwa bahasa Melayu bermula dari Palembang dan kemudian menyebar menjadi bahasa pengantar di seluruh Asia Tenggara melalui Kemaharajaan Sriwijaya. Armada laut Kerajaan Sriwijaya merupakan kekuatan penting yang menjadikan kerajaan ini sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Tenggara. Armada ini digunakan untuk menjaga keamanan jalur perdagangan, memperluas pengaruh, dan mengumpulkan kekayaan melalui penguasaan jalur pelayaran. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat dan terorganisir dengan baik. Mereka menggunakan kapal-kapal besar dan canggih untuk menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Dari berbagai catatan sejarah dapat disimpulkan bahwa usaha armada laut Kerajaan Sriwijaya dalam memajukan perdagangan adalah 1. Membuka diri terhadap kedatangan para pedagang dari seluruh dunia. 2. Membangun pelabuhan-pelabuhan yang strategis sepanjang Selat Malaka. 3. Membangun gudang-gudang penyimpanan komoditi di pelabuhan-pelabuhan. 4. Membangun armada angkatan laut yang kuat. 5. Membangun pangkalan-pangkalan angkatan laut di beberapa titik strategis. 6. Membasmi bajak laut untuk menjamin keamanan kapal-kapal yang akan bersandar di Kerajaan Sriwijaya. Dan 7. Menguasai jalur-jalur pelayaran yang juga menjadi jalur perdagangan strategis. Perdagangan Sriwijaya berpusat di Selat Malaka yang menjadikannya pusat perdagangan internasional utama antara Asia Timur dan Barat. Komoditas utamanya meliputi rempah-rempah, yaitu lada, cengkeh, pala, kayu, gaharu, cendana, emas, timah, dan budak yang diperdagangkan dengan India, Tiongkok, dan pedagang lainnya. Kekuatan Sriwijaya dalam perdagangan didukung oleh armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan laut, pelayaran, dan mengendalikan arus perdagangan, serta posisi geografis yang strategis di jalur internasional. Sriwijaya memiliki jaringan perdagangan yang luas dan kompleks. Mereka melakukan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk India, Cina, dan Arab. Berbagai komoditas berharga diperdagangkan, di antaranya hasil alam berupa lada, beras, kapas, emas, timah, lilin, lebah, madu, dan tuak. Hasil hutan dan tambang berupa kapur barus, gaharu, cendana, kamper, damar, cula badak, dan belerang.
dan komoditas lain berupa budak belian, kain sutra, dan rotan. Sriwijaya juga memiliki budaya yang kaya dan beragam. Mereka memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan memiliki sistem keagamaan yang kompleks. Kebudayaan Sriwijaya ditandai oleh perkembangan agama Buddha sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran di Asia Tenggara, sistem sosial maritim yang dinamis, serta karya sastra dan seni yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Pallava. Peninggalan budaya yang ada meliputi prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo, serta situs-situs candi seperti Candi Moratakus. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran dan pengajaran agama Buddha Mahayana, serta pelindung ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta dari Cina dan Tibet datang untuk belajar agama Buddha, dan Sriwijaya mendirikan wihara di Nagipatana, India Selatan untuk para biksunya belajar di sana. Peninggalan arkeologi penting adalah prasasti-prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno menggunakan aksara Pallava seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 dicapai melalui dominasi maritim dengan mengendalikan jalur perdagangan Selat Malaka, menjadikannya pusat perdagangan dan pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Puncaknya terjadi pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah Raja Bala Putra Dewa dengan perluasan kekuasaan ke wilayah seperti Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat untuk mengamankan perdagangan, menguasai komoditas rempah-rempah, dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa. Kerajaan ini memonopoli perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Dengan armada laut yang kuat, Sriwijaya mampu menumpas perompak dan memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah lain. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh faktor eksternal seperti serangan Kerajaan Kola Mandala dari India, ekspedisi Pamalayu dari Kerajaan Singasari, dan serangan Kerajaan Majapahit yang menaklukkan wilayah-wilayah Sriwijaya. Faktor internal juga berperan, yaitu masalah politik, melemahnya perekonomian akibat hilangnya bandar-bandar penting, dan perubahan kondisi alam yang menyebabkan pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya Palembang dari laut sehingga mengganggu aktivitas pelayaran dan perdagangan. Faktor-faktor penyebab kemunduran Sriwijaya: 1. Serangan dari India dari Kerajaan Kola Mandala. Serangan ini terjadi pada awal abad ke-11 yang menyebabkan Sriwijaya kehilangan kekuasaan atas bandar-bandar penting di Selat Malaka dan melemahkan perekonomian serta militernya. 2. Ekspedisi Pamalayu oleh Singasari. Pada tahun 1275, Kerajaan Singasari di Jawa melakukan ekspedisi ini untuk melemahkan dominasi politik dan ekonomi Sriwijaya di Selat Malaka yang semakin memperparah posisi Sriwijaya. 3. Serangan dari Majapahit. Pada tahun 1377, Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya dan mengakhiri keberadaannya sebagai kekuatan besar di Nusantara. 4. Perubahan kondisi alam. Pendangkalan Sungai Musi akibat pengendapan lumpur menyebabkan Palembang semakin menjauh dari garis pantai, menghambat akses kapal dagang dan melemahkan sektor ekonomi Sriwijaya yang bergantung pada perdagangan laut. 5. Melemahnya kontrol politik. Serangan Kola Mandala dan Singasari. Setelahnya banyak wilayah kekuasaan Sriwijaya yang kemudian melepaskan diri. Dan yang terakhir, 6. Munculnya pengaruh Islam. Masuknya pengaruh Islam yang didukung oleh munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Samudra Pasai juga mempercepat keruntuhan Sriwijaya karena menggeser pusat perdagangan dan politik. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe
agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya II.